Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Allah yang senantiasa mengatur agar di dalam kehidupan kita bisa teratur sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur. Sholawat berta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua khususnya termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan di dalam rangka menjalankan risalahnya. Pemirsa Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai macam ciptaannya yang sering disebut sebagai al-makhluk, baik makhluk hidup ataupun juga benda-benda mati. Seperti langit, bumi, planet, matahari, dan lain sebagainya, termasuk salah satunya adalah manusia. Dan manusia adalah makhluk Allah yang diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Yang tentunya bahwa kelebihan yang diberikan kepada kita sebagai manusia itu memiliki misi, memiliki fungsi, dan memiliki tujuan daripada penciptaannya itu sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajali musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mengapa mereka tidak memikirkan tentang penciptaan diri mereka sendiri? Tidak semata-mata Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Tetapi kebanyakan manusia mengingkari akan pertemuan dengan Rabb-Nya. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa manusia tidak pernah memikirkan kalau dirinya adalah makhluk yang dilebihkan dari berbagai macam hal? Baik dari sisi fisik, Allah menyebutkan fisik manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian dari unsur yang lain, unsur-unsur non-fisik, manusia diberikan yang disebut dengan jiwa, yang di dalamnya ada akal dan hawa nafsu. Dengan akal dan hawa nafsu itulah manusia bisa bersikap dinamis, senantiasa ingin melakukan perubahan. Apakah dia ingin melakukan hal yang lebih baik ketika jiwanya itu dikuasai oleh akalnya? Dan banyak manusia yang tidak kenal terhadap dirinya sendiri. Ya. Padahal dalam qaul ulama dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah.
Wa man arafa rabbahu faqad zahula nafsu. Bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Robnya. Dan barang siapa yang mengenal Robnya, pasti akan merasa bodoh dirinya. Banyak manusia yang tidak menyadari kalau dirinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan ketika menyadari bahwa dirinya adalah al-makhluk yang diciptakan, tentu ada zat, tentu ada kekuatan yang menciptakan dirinya sebagai al-khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Al-Quran menyatakan bahwa di dalam Al-Quran disampaikan, ada orang yang ditanya ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menyebut dialah Allah. Tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bukti kalau manusia menyadari status kemakhlukannya, bahwa dia adalah makhluk, dan menyadari bahwa Allah adalah al-khaliq yang telah menciptakan dirinya, maka sebenarnya pertanyaan logis yang harus muncul ketika memang kita menyadari sebagai manusia, apa sebenarnya yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah sebagai khaliknya. Artinya, apa yang menjadi misi, tujuan, dan tugas manusia setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah tidak hanya sekedar menciptakan, Allah tidak hanya sekedar menjadikan manusia sebagai pengisi di muka bumi, tapi Allah juga punya tujuan agar manusia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hakikatnya manusia di dunia adalah melaksanakan apa sebenarnya yang menjadi kehendak Allah, bukan melaksanakan apa yang menjadi kehendak dirinya. Sehingga dalam setiap gerak langkahnya, dia akan menyesuaikan kehendak dirinya agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam suatu tatanan nilai, yaitu yang disebut dengan ad-dinul Islam itu sendiri. Di mana ad-dinul Islam terdiri dari akidah, terdiri dari syariah, dan terdiri dari akhlak. Akidah adalah landasan kita di dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang agung. Tidak ada yang agung selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga segala aktivitas kita, segala tingkah laku kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang sering kita ucapkan ketika kita sholat, yaitu dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa di dunia ini kita hanya harus melaksanakan kehendak-kehendak Allah, karena semuanya akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak rela, Allah tidak ridho manusia yang berasal dari surga, yaitu tempat kediaman awalnya Nabi Adam, mereka harus kembali ke neraka, tempat kesengsaraan yang abadi. Oleh karena itu Allah memberikan yang namanya ad-dinul Islam. Yang kemudian adalah syariah. Syariah adalah mekanisme, aturan hidup tentang tata cara bagaimana kita sebagai umat Islam melaksanakan seluruh sendi-sendi kehidupan, bahwa semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tinggal melaksanakannya. Bahwa syariat harus menjadi tolak ukur kebenaran.
Karena tidak ada tolak ukur kebenaran yang bisa disepakati oleh seluruh manusia. Ketika kebenaran itu ukurannya diserahkan kepada manusia. Benar menurut orang Sunda, belum tentu benar menurut orang Jawa. Benar menurut orang Indonesia, belum tentu benar menurut orang-orang Amerika. Oleh karena itu, ukuran kebenaran harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah bentuk aplikasi, bentuk tindakan, bentuk amaliyah yang harus muncul dari kita sebagai orang-orang yang mengaku beragama Islam. Orang-orang yang beragama Islam ketika mereka melakukan aktivitasnya berlandaskan syariat-syariat Islam, berdasarkan aturan-aturan Allah, maka apa yang dia lakukan semenjak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, bahkan tidurnya sendiri akan bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi orang yang Islam, bagi orang yang beriman, mereka tidak akan rela, mereka tidak akan ridho ketika aktivitasnya di dunia tidak bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika akidahnya benar, ketika syariatnya benar, dan ketika akhlaknya benar sebagai pembuktian daripada akidah dan syariah, maka itulah amalan-amalan yang dilandasi oleh keimanan. Dan Allah menjamin ketika kita beramal dilandasi dengan keimanan, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwal mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka akan Allah masukkan ke dalam surga dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya bahwa ketika kita sadar bahwa kita sebagai makhluk ada tugas, ada kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah. Dan ibadah artinya melaksanakan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan akidah, berbingkaikan syariah, dan mewujud dalam segala perbuatan yang disebut dengan akhlakul karimah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.